Baik, kawan-kawan, sore ini saya ingin bercerita pada Anda kenapa saya mendirikan kedai kopi. Kedai kopi ini namanya Kedai Kopi Kang Putu. Ya, 3 tahun sudah Kedai Kopi Kang Putu. Tapi sebelumnya sudah 2 tahun saya dan kawan-kawan mendirikan dan mengelola Kedai Kopi ABG. Kedai Kopi ABG itu berdasar inisial kami bertiga. A itu Akhyar, B itu Babai Widyolaksono, kemudian G itu Gunawan. ABG, jadi bukan anak baru gede. 2 tahun Kedai Kopi ABG berjalan, ya. Kemudian pada tahun ketiga pindah ke samping rumah saya ini, dan 2 orang kawan ini, Akhyar dan Babai, karena kesibukan mereka masing-masing, maka kemudian saya tinggal mengelolanya bersama istri saya. Nah, maka secara konsep Kedai Kopi Kang Putu ini tidak berbeda sama sekali dari Kedai Kopi ABG. Inilah kedai yang kami dirikan dan kami kelola untuk membuktikan sejak awal bahwa segala yang komersial itu tidak bertentangan, ya, secara diametral atau kemudian lantas dengan sesuatu yang bersifat idealistik, kalau mau dibilang seperti itu. Meskipun saya secara pribadi tidak menyebutkannya ini sebagai aktivitas yang idealistik, tapi sebagai satu laku hidup yang wajar-wajar saja, bahwa kita tetap bisa berjualan, artinya memperoleh keuntungan finansial dari usaha ekonomi itu, tapi sekaligus bisa melakukan aktivitas yang bersifat kontributif bagi kehidupan bersama. Nah, maka di Kedai Kopi Kang Putu ini saya sediakan buku-buku untuk bisa dibaca bersama, ya, kita bisa belajar bersama. Kedai kopi ini punya semboyan, tidak menyediakan wifi atau dijamin tanpa wifi dan tanpa televisi. Kenapa begitu? Karena kehadiran televisi, kehadiran wifi di sebuah kedai kopi macam ini, setidaknya saya bayangkan akan membuat pelanggan kemudian lebih sibuk, ya, memegang HP, gawe, lalu kemudian lupa bercakap, lupa mengobrol. Kehadiran televisi juga akan menyita perhatian pelanggan untuk mencermati apa yang disampaikan oleh televisi, lalu kemudian juga lupa mengobrol. Maka artinya saya ingin mengembalikan kedai kopi sebagai satu ruang bersama untuk bertemu dengan sesama manusia, lalu kemudian mengobrol, dan dari obrolan itu sangat mungkin muncul kehendak untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan bersama. Maka di kedai ini juga saya buka kelas-kelas, ya, yang berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis. Ini semata-mata sebetulnya sebagai satu upaya untuk, ya, perintah pertama kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad junjungan kita adalah membaca, Iqra. Mengikuti perintah pertama pada Muhammad itulah di kedai ini kemudian saya buka kelas membaca, kelas menulis. Ada kelas menulis cerpen pada hari Senin dan Selasa, ada kelas menulis puisi pada hari Rabu dan Jumat, ada kelas jurnalistik pada hari Sabtu, kemudian juga ada kelas-kelas yang bersifat temporer yang lain, ya. Ada diskusi, ada pemutaran film dan lain sebagainya, juga peluncuran buku dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini itu bisa kok sejalan seiring dengan upaya untuk memperoleh keuntungan dari berjualan kopi. Maksud saya seperti itu. Artinya tidak bertentangan tapi bisa sejalan seiring. Nah, lewat mengobrol di warung kopi, kemudian seseorang atau siapapun saya harapkan kemudian bisa membuat satu kegiatan bersama yang bersifat positif,
bersifat kontributif bagi kehidupan bersama. Misalnya di kedai ini pula kami pernah membicarakan tentang betapa penting mengatasi krisis air ya di dalam ruang kehidupan kita bersama. Saya undang lurah, Pak Temon, saya undang Pak RT, saya undang pembicara yang meneliti betul tentang air, krisis air. Saya ajak saudara-saudara sekampung ini untuk mulai membicarakan dan kemungkinan membangun sumur resapan misalnya. Hal semacam ini bisa kita lakukan di kedai ini dan mungkin juga di tempat lain. Dan inilah yang saya sebut sebagai ruang bersama. Di kedai, sepanjang itu aktivitas atau kegiatan yang positif yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara tanah, air, tanaman, udara, ya, tempat kita hidup, ya, artinya alam, itu menjadi sesuatu yang rutin kami lakukan. Lewat aktivitas menulis dan membaca, kesadaran tentang jangan bikin kerusakan di muka bumi inilah yang kami lakukan. Kami dalam pengertian bukan hanya saya dan istri saya, tapi kami dalam pengertian yang sudah menjadi pelanggan di kedai ini. Nah, pelanggan kedai ini bisa datang dari mana saja. Ya, yang sudah sangat familiar di kedai ini adalah para mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Wahid Hasim, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Diponegoro, dan Universitas Dian Nuswantoro. Mereka ganti berganti datang ke kedai ini untuk mengobrol, kemudian berdiskusi dan merencanakan satu aktivitas yang positif bagi kehidupan. Saya kira kalau ukurannya semacam ini, maka kedai ini saya anggap sudah cukup untuk bisa menjadi ruang bersama. Kira-kira seperti itu antara lain. Nah, kenapa saya mesti merasa perlu untuk berbicara tentang air misalnya? Ya, kita hidup tidak mungkin hidup tanpa air. Bahkan setahu saya, tubuh manusia ini pun 75% merupakan cairan, atau artinya dengan kata lain air. Maka hidup kita sesungguhnya juga sangat bergantung pada ketersediaan air. Nah, berbicara tentang air, kita berbicara juga tentang tanah, kita berbicara tentang tanaman, kita berbicara tentang tata kelola lahan, kita berbicara tentang pengelolaan sampah dan sebagainya. Hal semacam ini bisa kita rembuk, bisa kita rancang aktivitas yang berkaitan dan upaya untuk memelihara tanah, tanaman, air dan sebagainya ini di kedai ini pula. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kenapa kedai ini kemudian saya desain sebagai satu ruang bertemu, ruang berkumpul, ruang berbicara tentang segala sesuatu yang kemudian bisa menjadi semacam sumbangan bagi kita. Di kedai ini pula saya rancang suatu upaya ruang bersama untuk kita bisa bertemu manusia dengan manusia dari berbagai latar belakang. Ya. Siapapun, dari manapun, sepanjang itu didasari keinginan untuk bertemu manusia dengan manusia, ruang ini tersedia, terbuka bagi siapapun. Kira-kira seperti itu gambarannya Pak Karib. Kenapa saya membuka ruang ini, kedai ini. Nah, tentu saja sebagai kedai, sebagai usaha komersial, hitung-hitungan bisnisnya harus jalan tentu saja. Ya. Tentunya saya harus jalan. Tapi saya mempercayai dan yakin benar bahwa yang disebut rezeki itu tidak akan salah tempat, tidak akan salah kapling gitu ya. Tanpa harus merebut-rebut rezeki atau jatah orang lain, kita niati saja dengan bismillah, usaha itu akan dengan sendirinya memperoleh hasil. Insya Allah itu keyakinan saya. Maka kemudian pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata ekonomi, pertimbangan yang tidak semata-mata memperoleh untung secara finansial itu bisa kita nafikan sebetulnya dalam upaya semacam ini. Saya tidak mendaku bahwa ruang seperti ini asli gagasan saya, orisinal, genuine, tidak. Saya mencontoh dari berbagai tempat yang sudah ada dan dilakukan oleh banyak orang di berbagai tempat juga. Kenapa pilihan saya ini yang saya tempuh? Ya karena ini yang saya mampu. Ya, saya sudah
cukup lama berjualan kopi. Cara berjualan kopi ya sebagaimana yang saya kenal, bikin kopi di Blora asal saya. Bikin kopi tidak macam-macam, begitu saja, dan lebih sebagai sarana untuk bertemu, mengobrol itu utamanya. Jadi maka kemudian kedai ini tidak mungkin orang akan menilai tidak semata-mata kedai kopi, tapi ya filosofi wedang kopi itu yang saya ambil. Wedang itu kalau mau di dalam bahasa Jawa disebut kiroto boso, atau etimologinya atau asal usul kata adalah awe-awe kadang. Awe-awe kadang itu melambet, tangan melambai mengundang saudara, agar saudara datang, kemudian kita bisa bercakap, mengobrol, bersendau gurau. Nah, sepanjang itu dikerangkai dengan niat untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesama, itulah makna kedai kopi ini saya kira sudah cukup tercapai. Mungkin ini dulu, kita bisa bicara lebih banyak dengan berbagai macam obrolan yang lain, kali lain ya. Karena tentu saja saya harus melayani pelanggan saya yang satu demi satu mulai berdatangan. Saya kira itu dulu Pak Karim. Maaf kalau ada ucapan yang salah dan menyinggung perasaan. Kita bertemu lagi di putaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.